Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai sejarah kehidupan Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali merupakan seorang ilmuwan, filsuf, dan juga ulama Islam yang bergerak di bidang keilmuan dan juga pendidikan Islam. Imam Al-Ghazali kerap kali disebut dengan Hujatul Islam dikarenakan wawasannya sangat luas sehingga ia mendapatkan gelar Hujatul Islam yang berarti pembela Islam. Imam Al-Ghazali sendiri memiliki nama asli sebagai Abu Hamid ibn Muhammad ibn Ahmad Al-Ghazali yang kerap disebut dengan Al-Ghazali. Nama panggilan Al-Ghazali ini didapatkan beberapa pendapat menjelaskan bahwa Al-Ghazali berarti Ghazalah yang berarti tempat tinggal Imam Al-Ghazali sendiri. Beberapa pendapat lain memiliki pendapat bahwa Al-Ghazali berasal dari kata-kata ghazal yang artinya memintal benang wol, di mana pemintal benang wol ini adalah pekerjaan dari ayah Imam Al-Ghazali. Al-Ghazali dilahirkan di Tabaran, Irak pada tahun 450 Hijriah yang bertepatan dengan tahun 1058 Masehi dan wafat pada tahun 505 Hijriah yang bertepatan pada tahun 1111 Masehi. Ia dilahirkan dari keluarga yang sederhana dan taat agama. Keluarga Imam Al-Ghazali merupakan keluarga penganut aliran Sufisme atau tasawuf. Sejak kecil Al-Ghazali gemar sekali menuntut ilmu, sehingga pada usianya yang sangat muda Al-Ghazali telah memulai menuntut ilmu di kota kelahirannya bersama teman-temannya dan berguru kepada Ahmad ibn Muhammad Al-Raziqani yang mengajarkannya ilmu fikih. Sebelum beranjak kepada 15 tahun, ia meneruskan pendidikannya di Jurjan untuk memperdalam ilmu fikih di bawah bimbingan Abu Nasr Al-Ismaili, yang kemudian ia kembali ke tempat asalnya sebelum umurnya beranjak ke 17 tahun. Ketika ia kembali ke kota asalnya, ia memulai untuk memperdalam ilmu tasawuf selama 3 tahun di bawah bimbingan Yusuf An-Nusaj. Pada usianya ke-20 tahun, Al-Ghazali hijrah ke kota Nishapur, di mana Nishapur pada kala itu menjadi kota yang sangat unggul keilmuannya. Di sana Al-Ghazali berguru kepada Imam Al-Haramain Al-Juwaini. Di sana ia banyak sekali mempelajari keilmuan seperti ilmu teologi, hukum Islam, filsafat, logika, sufisme, serta ilmu-ilmu lainnya. Di sana Al-Ghazali terkenal sebagai orang yang memiliki kemauan yang sangat kuat dalam belajar, sehingga gurunya memberikan Al-Ghazali julukan sebagai Bahrum Mughriq, yang berarti lautan yang menenggelamkan, dikarenakan kemauannya dalam belajar yang sangat kuat serta wawasan keilmuan Al-Ghazali yang sangat luas. Pada tahun 478 Hijriah yang bertepatan dengan 1084 Masehi, Al-Juwain wafat, sehingga Al-Ghazali dengan terpaksa meninggalkan kota Nishapur kemudian menuju Al-Mu'askar. Di sana ia sangat disambut baik oleh ulama-ulama besar dikarenakan Al-Mu'askar merupakan tempat berkumpulnya para ulama dan juga tempat di mana para ulama berdakwah, sehingga pada kala itu Al-Ghazali sangat diterima dengan baik dikarenakan mereka melihat bahwa wawasan dan juga keilmuan yang dimiliki Al-Ghazali sangat luas, sehingga ketika mereka berdiskusi Al-Ghazali hampir tidak dapat dibantah argumennya, sehingga mereka mengakui kemahiran dan juga wawasan yang dimiliki oleh Al-Ghazali. Dengan diakuinya keilmuan yang dimiliki oleh Al-Ghazali, maka Al-Ghazali diamanahi untuk menjadi pengajar di jamiah atau universitas yang didirikan oleh Nizam al-Mulk di Baghdad pada tahun 180 Hijriah yang bertepatan dengan 1091 Masehi. Setelah berhasil menjadi seorang guru di jamiah, maka Al-Ghazali diamanahi untuk menjadi guru besar atau rektor di jamiah atau Universitas Baghdad di umurnya ke-34 tahun. Dengan diangkatnya Al-Ghazali sebagai rektor di Jamiah Baghdad atau Universitas Baghdad, Al-Ghazali merasa resah dan tidak puas karena hatinya merasa resah, sehingga Al-Ghazali memutuskan untuk berhijrah dan kembali ke kota asalnya
untuk menghabiskan waktunya membaca Al-Quran dan hadis serta mengajar di sekolah yang terletak di samping rumahnya. Baik, pembahasan selanjutnya yakni mengenai konsep pembelajaran menurut Imam Al-Ghazali. Al-Ghazali merupakan filsuf yang menganut aliran sufi. Ia merupakan seorang sufi yang zuhud dan juga taat karena ia dibesarkan dari keluarga yang sederhana dan menganut aliran sufi. Al-Ghazali juga merupakan ulama yang sangat memperhatikan perkembangan pendidikan Islam dan juga pembelajarannya. Akan tetapi, dengan melihat latar belakang dari ajaran orang tua, maka dapat dipastikan bahwa banyak sekali pendapat yang ia kemukakan terkorelasi dengan aliran tasawuf, yakni yang bersandarkan kepada Al-Quran dan juga hadis. Atau tak jarang Al-Ghazali juga menggunakan pendapat dikuatkan oleh pendapat yang dikeluarkan oleh sahabat-sahabat. Menurut Al-Ghazali, pendidikan merupakan sarana untuk mendekatkan diri kepada Tuhan sehingga dapat memberikan manfaat dan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat pada peserta didik, sehingga melalui lembaga pendidikan peserta didik memiliki bekal yang dapat bermanfaat di dunia dan juga di akhirat. Dikarenakan penekanan Al-Ghazali terhadap akhirat, dikarenakan menurut Al-Ghazali kehidupan di dunia ini hanya sementara, sehingga perlu sekali untuk menekankan pendidikan pada ranah agama. Sedangkan dalam pembelajaran, Al-Ghazali memiliki pandangan bahwa pembelajaran merupakan proses untuk memanusiakan manusia. Hal ini selaras dengan teori humanistik yang dibawa oleh Abraham Maslow yang menganggap bahwa manusia merupakan makhluk individu yang dapat berdiri dan mengandalkan dirinya sendiri. Sehingga pada proses pembelajaran ini Al-Ghazali kerap kali menekankan atau concern kepada peserta didik. Jadi Al-Ghazali menginginkan bahwa dalam pembelajaran peserta didik harus menjadi sesuatu yang unggul sehingga mereka dapat mencari ilmunya masing-masing, dan guru di sini hanya sebagai fasilitator dan juga motivator peserta didik untuk memiliki motivasi dalam belajar. Melalui definisi dari pendidikan dan juga pembelajaran dari Imam Al-Ghazali, maka dapat kita lihat bahwa pendidikan yang ideal bagi Imam Al-Ghazali adalah pendidikan yang memadukan kepentingan dunia dan kepentingan akhirat. Sedangkan pembelajaran yang ideal merupakan pembelajaran yang dapat melibatkan peserta didik langsung agar peserta didik dapat mengandalkan dirinya sendiri dan dapat menganggap penting suatu proses pembelajaran di kelas. Dalam proses pembelajaran, Al-Ghazali menekankan kepada akhlak. Menurut Al-Ghazali, akhlak dan pendidikan agama merupakan hal yang sangat penting, sehingga pendidik harus menggunakan metode yang benar dan tepat untuk dapat membentuk jiwa yang suci, sehingga dapat menciptakan individu yang mulia dan bertakwa, dan dapat menebarkan kebaikan dan juga bermanfaat untuk sekitarnya. Bagi Al-Ghazali, manusia dilahirkan ke dunia dalam keadaan fitrah, atau yang dimaksud adalah suci tanpa membawa sifat bawaan dari orang tua. Jika ada bagi Al-Ghazali sifat bawaan dari orang tua hanyalah sedikit, selebihnya sifat-sifat atau karakter atau akhlak dari peserta didik dipengaruhi oleh didikan orang tua dan juga lingkungannya. Sehingga pada proses pembelajaran Al-Ghazali sangat sekali menekankan kepada pendidikan yang diberikan oleh guru di sekolah, pendidikan yang diajarkan oleh orang tua di rumah, dan juga lingkungan yang membentuk karakter peserta didik ini. Sehingga Al-Ghazali sangat menekankan kepada perubahan akhlak atau karakter pada peserta didik. Sehingga tujuan pembelajaran yang digagas oleh Al-Ghazali
merupakan mendekatkan peserta didik dapat mendekatkan diri kepada Allah dan juga menghidupkan syariat-syariat Nabi, menghindari hawa nafsu yang kerap kali mengarah kepada sesuatu hal yang buruk, dan menghindarkan diri dari kehidupan duniawi yang menurut Al-Ghazali kehidupan duniawi ini hanya sementara, sehingga Al-Ghazali kerap kali menekankan kepada kebutuhan akhirat dalam pembelajaran. Nah, hal tersebut selaras dengan fokus pendidikan yang digagasnya dalam menjadikan agama sebagai dasar dari sebuah kurikulum dalam pendidikan dan juga pembelajaran yang menekankan pada menumbuhkan dan mengembangkan karakter atau akhlak peserta didik untuk dapat menjadi manusia seutuhnya dan juga menjadi manusia yang dapat memanusiakan manusia lain. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.